Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat PKH seluruh Indonesia, sahabat pendamping juga, dan KPM PKH yang berbahagia. Oke sahabat-sahabat, di kesempatan hari ini kita dibersamai oleh sahabat kami ya, di mitra kerja kami juga, dan juga sahabat sahabat ngopi kami ini ya. Sering ngopi. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi, siap Mas Taufik. Ya. Ini saudara kami dari kantor pos ya Mas ya? Iya, siap. Di kantor pos Tare saya. Kantor pos ya. Kantor pos Tare Kabupaten Sidoarjo. Oke. Ya. Sahabat-sahabat, ini kita langsung dari ahlinya ahli ya. Begini sahabat-sahabat, kita akan bertanya tentang seputar bansos yang berhubungan dengan kantor pos. Ya. Bagaimana sih di kantor pos tersebut sebagai mitra kerja di penyaluran bansos atau sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang sering bertanya, gimana sih Kak, gimana sih? Ada beberapa pertanyaan itu menyangkut dengan kantor pos. Ya, kami datangkan kebetulan ini kita lagi bersama, ya langsung kita tanyakan ke sumbernya. Ya. Begitu sahabat-sahabat. Gini, Mas Ari, siap. Ada yang bertanya, sering yang bertanya itu tidak hanya unsur KPM juga, Ya. Banyak dari unsur pemerintah desa, Ya. operator, bahkan rekan-rekan sahabat-sahabat pendamping juga itu. Ya. Ada yang bingung kan, ada di kecamatan itu ada yang kantor posnya jauh, Ya. atau pendampingnya juga belum bisa mengakses ke sana. Iya, betul. Kendala-kendala seperti itu harus disikapi dengan Betul. profesional. Betul. Ada yang tanya gini Mas, sebenarnya itu mekanisme sebelum dana dari kantor pos atau bansos dari kantor pos sampai ke penerima manfaat atau KPM, PKH maupun BPN itu bagaimana sih prosedurnya itu? Oke. Ini saya kalau nuwun dulu, artinya saya ini bukan memberi penjelasan sesuai dengan apa yang ada, tetapi pengalaman saya di lapangan, Mas. Jadi lebih begitu, Mas. Ya, oke. Pengalaman saya di lapangan yang saya tahu itu setelah Kementerian Sosial itu merilis daftar-daftar KPM penerima manfaat itu tadi, penerima bansos BNBA itu tadi, itu sesuai dengan yang saya tahu itu ada rentetannya Mas. Jadi ada semacam tingkat-tingkatannya ya, proses-proses tingkatan itu. Ini yang saya tahu dari kabupaten, ini kan saya berada di kantor pos kecamatan ya, artinya itu kan proses sudah melalui dari dari Kementerian Sosial, terus masuk di kantor pos, entah itu di kantor pos itu bagian pusat sana dengan biro yang menangani tentang bansos itu proses yang ada di sana Mas ya. Ini saya menjelaskan proses yang ada di lapangan aja, artinya yang ada di kecamatan sebelum dari kabupaten ke kecamatan, setelah itu pendistribusian ke KPM. Jadi setelah data itu sudah valid, kami akan diberi di-share oleh divisi Satgas Bansos yang ada di kabupaten, itu berupa soft copy, bahwasanya di situ terdapat undangan satu yang isinya kapan dibayarkan, terus jumlah uang yang dibayarkan, terus nama KPM, alamat, serta surat penugasan geotagging. Yang ada di dalam unsur undangan yang di-share ke kami. Jadi setelah surat resmi rilis, kami di sini ya pada umumnya harus dikomunikasikan dengan baik. Artinya kami akan bersama tim Satgas Kabupaten itu akan melaksanakan koordinasi internal. Artinya koordinasi internal itu entah itu kita tatap muka, yang sangat sering kita lakukan itu dengan dengan Zoom meeting ya. Dengan Zoom meeting di situ nanti ada muncul FAQ, nanti ada muncul aturan-aturan dan sebagainya.
kan gitu. Setelah itu melakukan komunikasi Zoom, dari Zoom meeting itu nanti akan dibahas dari situ. Jadi dibahas itu misalnya nih di tengah-tengah perjalanan itu ada, di lapangan itu ada seperti ini, ada case ini, ada case ini, ada case ini. Itu nanti akan kita pecahkan di situ. Kita pecahkan semuanya di forum Zoom meeting dulu, Zoom meeting internal. Zoom meeting internal kantor pos. Setelah itu kan di situ kan sudah tertulis ya, tertulis artinya kapan dibayarkan, tanggal sekian, hari ini tanggal sekian, jam sekian. Kami koordinasikan dengan Pak Camat setempat di kecamatan setempat, terus berkoordinasi dengan Bupati Kesos, gitu kan, seperti itu. Setelah itu muncul mereka akan meng-share ke e-badi lewat desa. Artinya alat komunikasi mereka, alat komunikasi kecamatan dengan desa ini kan ada sistemnya e-badi yang saya tahu Mas, ya. Yang saya tahu itu. Setelah itu nanti dari surat yang sudah di share ke kami biasanya itu hanya dikasih waktu 2 hari, paling lama itu 2 hari untuk segera mungkin itu menyalurkan hak KPM itu tadi. Jadi artinya seperti itu. Setelah itu nanti kami koordinasinya pun juga sama jenengan yang seperti kita lakukan ya, sebelumnya. Nah, itu bagaimana Mas, seperti ini, oh seperti ini, akhirnya kan ketemu dan pada hari H itu akan didistribusikan seperti itu Mas. Oke. Mekanisme awal dari perencanaan dengan kita yang saya tahu, ya. Ya. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah ini langsung dari Mas Ari dari kantor pos, insya Allah sudah jelas. Jadi singkatnya begini sahabat-sahabat, begini Mas Ari, bisa saya simpulkan ya? Boleh. Dari Kementerian Sosial membuat surat atau surat pembayaran ditujukan kepada kantor pos, ya. Entah itu langsung turun ke kabupaten atau lewat ke, ada provinsi atau enggak? Di tingkatan provinsi. Ya, kalau provinsi. Ya, betul. Ini namanya kantor regional. Oh ya, regional. Regional. Biasanya kalau nggak turun regional atau langsung ke kabupaten kota yang ada di Indonesia untuk disuruh pembayaran. Nah, selanjutnya dari kabupaten itu melakukan koordinasi ke tingkat selanjutnya, di tingkat bawah, tingkat kecamatan. Kecamatan diolah lagi, memberikan surat tugas, pastinya ada surat tugas di sana. Ya. Mekanisme dimatangkan lagi lewat rapat koordinasi, bisa Zoom meeting ya Mas ya? Zoom meeting atau tatap muka atau virtual, atau bisa diundang ke kabupaten kota yang terdekat di sana. Nah, selanjutnya data bayar tersebut dimasukkan lagi ke kecamatan, pemerintah kecamatan disebarkan ke desa-desa. Ya. Desa melalui bisa kaorkestra, bisa kasun atau kepala dusun, undangan tersebut disebarkan ke penerima manfaat. Jadi undangan apabila ada di daerah teman-teman itu ada di satu orang, dikumpulkan untuk tidak disebarkan itu menjadi catatan Mas ya. Menjadi catatan. Bukan seperti itu Mas. Mekanismenya jadi harus diterima oleh KPM. Iya. Dengan catatan tidak dikumpulkan di satu titik. Ya, nanti bisa disalahgunakan. Seperti itu ya Mas ya. Kurang lebih ya. Untuk selanjutnya Mas, ini ada pertanyaan. Tadi disinggung masalah. Permisi Mas, saya mau menambahkan tentang itu tadi. Nah, mungkin ini kami berbicara wilayah Mas, berbicara wilayah. Artinya kami ini kan berada di suatu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yang artinya di Sidoarjo itu kan kebanyakan besar daerahnya itu kan dataran rendah. Jadi mungkin dengan teman-teman yang lain yang berada di, misalnya nih, berada di daerah Ngantang sana nih, daerah Malang, Ngantang sana ke pegunungan, kalau nggak gitu di Trenggalek, di Trenggalek, yang artinya untuk menyampaikan ke KPM itu hanya biasanya dari kaorkestra, ketok tular, artinya kalau bahasa itunya ini ada KPI, ini ada surat, artinya ada SP, artinya ada undangan yang sampai nanti dapat ini, misalnya dengan gampang seperti itu untuk menginformasikan ke KPM.
dengan supaya nanti nggak ketelesut, artinya nggak ketelesut itu apa ya Mas? Kalau kita bicara SOP, ya memang harus undangan itu dibawa KPM masing-masing. Ya. Cuma pada saat mungkin teman-teman yang di situ juga aransemen Mas, maksudnya itu menggampangno loh Mas, artinya menggampangno prosesnya dengan mungkin memudahkan itu dengan undangan itu tadi dikumpulkan jadi satu. Kalau nanti sudah KPM datang di depannya balai desa atau di kantor kecamatan atau di suatu komunitas ya, artinya itu dibagikan, semuanya akan dibagikan satu-satu. Ya benar. Gitu. Itu aja tambahan dari saya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat, sudah jelas ya untuk mekanisme penyaluran dari kantor pos seperti itu. Jadi mudah lah sahabat-sahabat, tinggal KPM orangnya ada, undangannya dibawa, syarat administrasinya ada, langsung dicairkan, langsung dibayarkan gitu. Iya. Oh, tadi disinggung masalah geotagi Mas. Sahabat-sahabat kami juga banyak yang tanya. Itu kurang lebih begini pertanyaannya. Mas, rumah kami kemarin itu difoto, kata petugasnya itu geotagi, tapi ada yang didampingi oleh pemerintah desa, di situ diwakili pokoknya pemerintah desa. Ada yang bahasanya kalau di sini culculan dewe, orangnya orang pos sendiri. Nah, itu benar itu resmi atau bagaimana Mas? Apa sudah menjadi satu kelola dari pembayaran tadi, rangkaian itu bagaimana? Oke, jadi begini. Kawan-kawan, kami perlu menyampaikan perihal geotagging ini. Mungkin geotagging ini yang perlu digarisbawahi, pemerintah akan gampangnya itu memvalidasi. Artinya memvalidasi itu dengan keadaan KPM saat itu. Dan misalnya begini Mas. Bener tak? Ini bener tak? Yang saya kasih bansos ini memang orang-orang benar-benar kriteria tidak mampu atau bagaimana, layak penerima atau enggak. Dan yang perlu rekan-rekan tahu, geotagging ini adalah rangkaian komponen. Misalnya saya bilang 4 rangkaian komponen yang ada di kantor pos yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, artinya ya kepanjangan tangan dari Pak Presiden, artinya seperti itu. Dia ini di dalam situ itu salah satu komponen yang sangat penting, geotagging ini. Jadi setiap kali ada penyaluran bansos, entah itu PKH, entah itu bapang, entah itu beras atau dan segala macamnya, telur, ayam dan telur, itu memang wajib di geotagging. Artinya apa? Pemerintah itu dalam satu rangkaian tugas di situ itu terdapat tugas yang sangat berat, itu geotagging, dan itu wajib dilakukan. Selepas dari itu, entah didampingi atau apa, itu kan mekanisme di lapangan Mas ya. Mekanisme di lapangan bagaimana caranya kita aransemen pekerjaan kita dengan mudah dan baik, ininya seperti itu. Dan geotagging ini itu satu yang perlu garisbawahi, itu wajib. Nah, yang nomor 2, perihal pertanyaan dari jenengan, dari jawaban itu tadi saya jawab. Kantor pos di sini itu hanya bertugas melaksanakan penyaluran. Kantor pos tidak berwenang untuk menghapus atau menghilangkan atau istilahnya mendegradasi KPM yang sudah tergeotagging. Kantor pos diberi tugas itu hanya sebagai penyalur. Pos, ini salurin. Ini data sudah valid dari kementerian. Datanya ini, penerimanya ABCDE ini, setelah kamu salurkan, tolong di-geotagging untuk bahan cross check kita, evaluasi di sana. Yang perlu digarisbawahi sama teman-teman pemirsa di sini, geotagging itu kantor pos itu tidak ada wewenang untuk menghapus satu
memvalidasi itu tadi ya, menghapus terus mendegradasi atau menghapus data. Misalnya kemarin aku dapat, setelah difoto terus nggak dapat, itu mutlak wewenang kementerian sebagai kepanjangan tangan dari presiden. Artinya seperti itu, Mas. Jadi geotagging itu adalah rangkaian pembayaran, rangkaian tugas yang diberikan dari Kementerian Sosial ke kami sebagai pihak penyalur, aja, gitu. Jadi kami di sini nggak berhak menghapus, nggak bisa. Kami nggak punya akses di situ, nggak bisa menghapus, nggak bisa mendegradasi. Atau misalnya pertanyaan, kemarin ada yang moto-moto nih, terus saya aku nggak oleh atau sekarang aku nggak dapet nih, itu bukan wewenang pos, itu pure atau itu murni wewenang dari Kementerian Sosial sebagai sebagai yang punya data, intinya seperti itu, gitu Mas. Gitu ya. Oke sahabat-sahabat, mantap bener ini jawabannya Mas Ari ya. Untuk geotagging bisa disimpulkan kayak gini. Gini Mas Ari ya. Monggo. Jadi kantor pos geotagging itu rangkaian akhir kalau nggak salah. Ya, rangkaian akhir dari sahabat-sahabat atau KPM setelah menerima bansos atau uang tunai atau yang lainnya lah. Ya. Di sini kami membahas ya, di PKH untuk uang tunai biasanya di PKH tersebut nominalnya berbeda tergantung komponen yang ada. Misalnya si A ini mendapatkan 1 juta pada tanggal 1 awal bulan. Ya. Proses geotagging biasanya itu setelah 7 hari atau gimana? 7 hari. 7 hari selanjutnya, Senin depan maksimal paling nggak tanggal 10 sudah di geotagging orang tersebut. Ternyata di sana si penerima ini nggak ada di rumah atau rumahnya pindah. Nah ini bagaimana yang di-geotagging? Ya rumah asalnya tersebut yang di-geotagging sesuai alamat KTP KK ya Mas ya, sesuai alamat yang ada di dalam danam ya, atau lembaran surat undangan seperti itu. Dan apabila ditemukan di sana ada perubahan secara ekonomi, entah itu rumahnya sudah renovasi besar, asetnya banyak, itu beda cerita sahabat-sahabat ya. Atau ditemukan lagi atas nama ini meninggal dunia atau tidak ada di situ, entah pindah keluar atau kemana, nah itu nanti divalidasi lagi. Kantor pos di sini hanya memotret, memastikan, melaporkan saja. Ya. Kewenangan ada di Kementerian Sosial yang menggodok lagi. Bisa jadi laporan kantor pos misal ini ya, dari 100 yang di geotagging, ternyata laporannya diterima di Kementerian Sosial dan divalidkan lagi, ternyata ketemu 10 orang yang akan divalidasi, terjadinya graduasi atau penghapusan. Ternyata 10 tersebut digodok lagi. Ternyata ada orang-orang ini tidak valid datanya atau datanya berkembang lebih baik. Nah, di situ tidak layak menerima lagi gitu ya Mas ya. Nah, jadi sahabat-sahabat jangan salah persepsi di sini. Geotagging kami sampaikan lagi proses akhir dari pembayaran atau penyaluran data lewat kantor pos. Jadi mau dari pihak bank, penyaluran pihak bank, pihak pos, pemerintah memberi yang terbaik, fasilitas kepada masyarakatnya atau KPM. Itu ya Mas Adi ya. Betul. Jadi nggak ada mendiskriminasikan. Ini KPM-nya ini enggak. Ya, kami bekerja sesuai SOP dengan dimudahkan dengan keadaan yang di sana. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, Mas Adi, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol seputar bansos kita bersama-sama ya, mengawal bansos ini sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dan sini sahabat-sahabat perlu kita ketahui, kita pendamping dengan kantor pos, hubungan kita sangat baik, harmonis sekali ya, nggak ada saling pokoknya kita bekerja sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ari. Terima kasih Jumpa lagi di lain waktu, kesempatan.
Siap. Oke sahabat-sahabat, kalau suka dengan konten kami jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan sebarluaskan konten ini agar sahabat-sahabat yang lain juga mengetahui dan juga memberikan informasi pasti, tidak hanya katanya si A katanya si B. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.